Hancur masa depan, hancur. Hancur dah, hancur. Itu yang bisa kita katakan ke situasi Red Bull sekarang. Apalagi setelah Mexican Grand Prix kemarin. Tim yang baru musim lalu mendominasi F1 dan benar-benar menghancurkan berbagai macam rekor, tiba-tiba malah kayak gini situasinya sekarang ya. Benar-benar definisi dari semuanya terjadi begitu cepat ya. Karena aja butuh Red Bull satu musim untuk bisa jadi sekacau ini. Nah sekarang mereka sudah turun ke posisi ketiga konstruktor, dan apakah Red Bull sekarang itu targetnya perlu merelakan gelar konstruktor itu dan mungkin lebih fokus untuk bantu Max meraih gelar juru keempat itu? Mari kita bahas. Oke, mari kita lihat statistiknya dulu ya, kok bisa kita berada di situasi ini. Red Bull mampu menangkan 8 dari 10 balapan pertama musim ini dengan Max Verstappen. Dan Checo, walaupun nggak menang, tapi mampu meraih 4 podium dari 5 balapan pertama. Dan beberapa podium di sprint juga. Setelah Spanish Grand Prix, Max unggul 69 poin dari Lando, dan Red Bull unggul 60 poin dari Ferrari. Di sini kita ya mikir, walaupun betul tim lain sudah mengejar Red Bull, tapi selagi Max masih bisa terus menang dan Red Bull ya masih memiliki keunggulan tipis itu di antara tim lain, ya aman-aman aja lah ya mereka untuk pertahankan kedua gelar musim ini. Tahu-taunya McLaren dan Ferrari mengamuk untuk balapan-balapan selanjutnya, dan Checo ya mengamuk juga, tapi sama pembalap papan tengah. Setelah Spanish Grand Prix, Max Verstappen ternyata ya malah belum meraih kemenangan sama sekali ya, yang dimana musim lalu itu fun fact, dia menangkan 10 kali berturut-turut tuh. Musim ini 10 balapan berturut-turut dia tuh nggak menang, jadi kebalikannya ya. Dan cuy ya, kecuali di sprint di US Grand Prix ya, karena ya sprint oke. Dan Checo, well, malah setelah Miami Grand Prix dia itu tidak ada finish di atas posisi ke-7 loh ya. Dan bahkan di beberapa ronde, jika kita akumulasikan poin-poinnya, poin Nico Hülkenberg yang di Haas aja tuh kadang lebih banyak poin dibandingkan dia. Jadi benar-benar kacau banget Red Bull ini, tapi berkat skill dan talenta Max, dia masih unggul 46 poin dari Lando di driver standings, tapi Red Bull melorot ke P3 konstruktor di belakang McLaren sebanyak 54 poin, dan di belakang Ferrari 25 poin. Jadi pertama, kenapa sih ini si tim ya? Kenapa ya gitu ya? Jadi pertama ya jelas dari awal musim, gue udah bilang di video sebelumnya juga kalau kasus Horner nih lagi rame-ramenya, dan Jos Verstappen tuh udah mulai risau ketika momen itu terjadi. Red Bull ini gue bilang tuh, cepet atau lambat bakal menghancurkan diri mereka sendiri. Dan ini gue ngomongnya di saat mereka tuh lagi mendominasi di awal musim. Jadi ya gue rada nekat ngomong gitu, tapi ya kelihatan kan sekarang kan. Karena kasus ini banyak tokoh-tokoh figur mereka keluar dari tim seperti Adrian Newey dan Jonathan Whitley. Dan alasan mengapa avatar kita tercinta keluar juga ya karena saran-saran beliau tuh nggak diterima. Dan menurut gue ini juga ya membuat update mereka gagal dan gak sesuai ekspektasi, sementara tim lain mengejar dan bahkan sudah melampaui mereka. Akhirnya terjadilah momen di mana mereka kekejar oleh tim seperti McLaren, Ferrari, dan bahkan Mercedes juga. Ya itu pun sebelum mereka juga malah sama-sama gagal membawa update bagus untuk meningkatkan performa mobil mereka. Jangan so iya deh. Yeah. Oh ya, perlu gue mention juga, Max di awal ronde juga mampu menyabet 7 pole di 7 ronde pertama. Lalu semenjak itu dia cuma dapat 2 pole. Satunya pun gak jadi karena penalti mesinnya di Belgian Grand Prix. Semenjak itu, yang nyabet pole itu cuma McLaren atau Lando ya, dan Ferrari, dan ini sesekali Mercedes juga. Jadi yang masa drastis itu penurunan performa mobil Red Bull. Lalu kita ke masalah ketiga, yaitu Sergio Perez ya. Oke, gue bakal sedikit ngedefend dia, karena dia pun juga ada saran-saran juga untuk mobil Red Bull itu, tapi nggak denger sama tim. Dan Red Bull pun baru menyadari ini ketika Max pun juga struggle lah mobilnya. Sampai minta maaf ya kan mereka ke Checo, takut diserang kartel juga kali. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau dia tuh bener-bener makin kesini makin underperforming. Tentu ada beberapa momen bagus seperti Azerbaijan Grand Prix dimana dia di weekend itu lebih kenceng dari Max, dan walaupun endingnya mengenaskan, tapi ya udah itu aja. Dan awal musim yang gue bilang tadi itu merupakan highlight dia di musim ini. Habis itu ya menghilang dari lane. Gue juga udah bilang kalau lu boleh punya pembalap terbaik F1 sekarang di tim lu, dan boleh lu berharap dia bisa terus memimpin tim ini meskipun pembalap satunya itu underperforming. Tapi itu ketika mobil lu masih dominan kayak di 2023. Kalau tim lain sudah mulai mengejar,
kelelep itu pasti Red Bull di konstruktor kalau Checo masih underperforming. Dan bener kan gue bilang apa? Gak hanya mereka terjun dari pimpinan klasemen, tapi sepertinya P2 pun mereka nggak dapet karena McLaren dan Ferrari itu lagi ganas-ganas gini. Masalah keempat ya cara mereka menghandle driver lineup mereka di Red Bull dan RB, yang jujur sampai sekarang bikin gue pusing. Karena mereka sendiri juga nggak tahu menaruh siapa di kursi kedua Red Bull itu, dan akhirnya cara mereka handle situasi Danny Ric di RB kemarin itu kacau. Checo juga masih underperforming, dan Liam juga seharusnya sudah memiliki jam terbang lebih. Tapi karena kacaunya manajemen mereka ya dia harus perlahan naikin jam terbangnya dulu sebelum naruh dia di seat Red Bull. Mana sempat gelut juga dengan Checo kemarin ya kan? Nah, belum lagi Yuki yang sampai sekarang tuh masih jadi anak tiri. Agak gimana gitu gue ngelihat tim yang begitu dominan musim lalu dengan pondasi yang kuat nih ya, dan masih kekeh sebenarnya, tiba-tiba pilar pondasinya itu satu-satu udah mulai runtuh dan kelihatan belum ada tanda-tanda bakal diperbaiki. Banyak orang melihat performa Red Bull 2024 ini sedikit mirip sama Brown di 2009. Secara performa gue setuju, tapi kita perlu ingat Brown itu emang tim kecil yang dibeli Ross Brown karena Honda bangkrut dan tiba-tiba menjadi tim penantang gelar Jordan. Dan penurunan performa seiring berjalannya musim mereka ya wajar karena keterbatasan mereka. Ini tim Red Bull udah gede, udah sukses, yang baru aja memecahkan rekor sana sini tahun sebelumnya. Tiba-tiba bisa sehancur ini dalam waktu singkat ya rada gimana gitu kan ya. Gue nggak bisa bayangin ya, kalau misal Max keluar dari ini tim, nasibnya tuh bakal kayak gimana? Mungkin bakal kayak Honda di MotoGP sekarang kali ya. Dan gue bisa bayangin dalam berapa tahun Red Bull bisa kayak gitu nasibnya. Dimana mereka dulunya dominan banget, terlalu andelin satu pembalap untuk dominasi, dan performa mobil atau motor mereka nurun, yang gak ada pembalap yang bisa mampu mengekstrak dan meng-carry mobil atau motor itu seperti pendahulunya. Jadi setelah pertengahan menuju akhir musim yang bapuk ini, apa sih target Red Bull untuk akhir 2024 ini? Untuk gelar konstruktor, gue rasa emang udah berakhir ya untuk mereka karena McLaren dan Ferrari terlalu strong dan mereka yang paling penting memiliki dua pembalap yang mampu berada di atas sana. Tapi harapan Red Bull sekarang ialah membantu Max mempertahankan gelar juara dunianya dan meraih gelar keempatnya. Menurut gue, Max meraih gelar Jordan itu sudah menjadi damage limitation yang sukses untuk Red Bull musim ini. Iya, segacor itu Red Bull di awal musim, dan sebapuk inilah Red Bull sekarang sampai-sampai meraih gelar juru untuk Max sudah bisa dianggap sebagai damage limitation. Sisa 4 balapan ini sepertinya bakal menjadi sisa 4 balapan paling lama dalam hidup Red Bull, karena 4 balapan ini mereka harus defend mati-matian untuk Max bisa meraih gelar keempat itu. Dan mungkin aja berharap kutukan balapan benua Amerika bisa terus menghantui Oscar dan duo Ferrari ini ya kembali ke habitat ngelawak mereka untuk bisa kembali menjadi juara konstruktor, yang dimana sepertinya ya mungkin. Mengerikan. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Ini sebenarnya videonya rada mirip dengan video gue yang bahas semuanya sudah berakhir untuk Red Bull atau belum, tapi yang apa-apa lah gue bahas sekali lagi aja karena ada beberapa tambahan poin yang pengen gue bahas di Red Bull musim ini. Oke lah, sudah lelah, seperti biasa video ini akan tutup oleh I'm Emma Watson, thank you for watching.